Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang UMPTKIN karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar YouTube, kolom komentar Instagram info.umptkin, bahkan ada yang langsung nge-WA aku dan pertanyaannya itu banyak banget yang mirip. Makanya dari video ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian tentang UMPTKIN. Namun ketika teman-teman masih ada pertanyaan lagi yang belum aku bahas di video ini, silahkan kalian langsung ketik aja di kolom komentar. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat bikin videonya. Oke, aku juga mau ingetin kalau kalian apakah udah mengerjakan tryout kelima. Kalau belum, silakan kalian ke Instagram info.umptkin karena di sana ada tryout gratis dan sekarang itu udah tryout kelima kalau nggak salah ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, nah jadi ketika aku menjawab video ini atau pertanyaan di video ini, maka jawaban itu aku dapat informasi sampai saat ini ya, sampai aku posting video ini. Karena biasanya tuh informasi bisa saja berubah-ubah kapan saja. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Ini udah aku catat di buku supaya aku nggak lupa sama pertanyaan kalian. Oke, pertanyaan yang pertama. Kak, apakah ujian UMPTKIN itu online atau offline? Oke, jadi jawabannya adalah online. Tapi informasi online ini sampai saat ini ya. Namun aku nggak tahu kalau semisalnya bulan depan atau minggu depan berubah lagi menjadi offline ya. Nanti aku sampaikan di video terbaru aku. Makanya kalian harus pantau video aku terus karena informasinya itu berubah-ubah. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ujian UMPTKIN itu online atau offline? Jadi untuk saat ini informasinya itu masih online, yaitu kalian ujian di rumah kalian masing-masing dan menggunakan alat kalian masing-masing seperti handphone, kalian juga bisa menggunakan laptop atau komputer. Nah, jadi di ujian UMPTKIN itu kalian nggak perlu ke kampusnya, kalian nggak perlu kemana-mana. Jadi kalian tinggal di rumah aja mempersiapkan alat-alat dan kalian siap ujian di rumah kalian masing-masing. Oke, next ke pertanyaan yang kedua adalah, Kak, apakah UMPTKIN memerlukan akun LTMPT? Nah, jadi ini banyak banget nih yang dipertanyakan sama kalian dan masih banyak juga yang kurang tahu tentang informasi ini. Nah, jadi untuk jalur UMPTKIN atau bahkan SPAN PTKIN itu sama sekali tidak menggunakan akun LTMPT. Oke, kenapa? Karena akun LTMPT itu biasa digunakan oleh jalur yang SNMPTN atau SBMPTN atau UTBK, karena jalur tersebut dengan UMPTKIN itu berbeda ya guys. Kalau SNMPTN dan SBMPTN itu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, beda dengan UMPTKIN atau SPAN PTKIN, dia berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, sehingga kalau kalian bertanya apakah UMPTKIN atau SPAN PTKIN menggunakan akun LTMPT, jawabannya tidak perlu. Nah, oke, jadi kalau UMPTKIN itu dan SPAN PTKIN itu dia cuma menggunakan akun PDSS. Jadi kalau LTMPT itu tidak perlu di jalur UMPTKIN atau SPAN PTKIN. Oke, paham ya guys? Kalau semisalnya ada yang tidak kalian pahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ke kolom komentar. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah,
Kapan sih Kak UMPTKIN itu dimulai? Pendaftarannya kapan terbuka? Nah, untuk jadwal UMPTKIN itu sebenarnya aku nggak perlu jelasin lagi di video ini ya guys, karena udah aku bikin videonya tersendiri dan udah aku buat sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi silakan kalian stalking aja tuh video aku di YouTube, jadwal UMPTKIN dan SPAN PTKIN. Di sana udah aku jawab secara bertahap-tahap juga. Tapi oke lah, it's okay aku jawab di sini. Jadi UMPTKIN itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Juni tahun 2022. Jadi masih agak lama ya. Tapi kalau udah tiba waktunya itu kita nggak terasa, oh my god ternyata tinggal 2 hari lagi, tinggal sehari lagi. Jadi kalian harus persiapkan bimbingan belajar kalian. Dan juga jadwal ini udah aku posting juga nih di Instagram info.umptkin. Nah, makanya kalian harus stalking juga Instagram di situ, karena pendaftaran UMPTKIN itu nggak langsung mendaftar gitu aja. Ada beberapa tahap-tahap yang harus kalian lalui dan jadwalnya itu beda-beda. Makanya dari itu teman-teman harus paham tahapan apa aja dan jadwalnya kapan aja. Silahkan kalian nonton video aku sebelumnya, judulnya jadwal UMPTKIN dan SPAN PTKIN. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keberapa ya? Yang keempat. Oke, apakah lulusan tahun 2020 atau tahun 2021 bisa mendaftar UMPTKIN tahun 2022? Jawabannya bisa. Nah, jadi buat teman-teman tenang aja yang gap year, itu kalian bisa mendaftar UMPTKIN tahun 2022. Tapi yang bisa mendaftar itu hanya gap year angkatan tahun 2021 dan tahun 2020. Nah, jadi buat yang gap year tahun 2019 atau 18 itu kalian udah nggak bisa daftar UMPTKIN ya, karena yang bisa mendaftar UMPTKIN tahun 2022 hanya angkatan tahun 2022, 2021 dan tahun 2020. Jadi kalau masih ada yang bertanya apakah angkatan tahun 2019 bisa mendaftar UMPTKIN, jawabannya nggak bisa. Oke, pertanyaan yang kelima. Materi apa aja sih Kak yang diujikan di UMPTKIN dan biasanya berapa jumlah soal? Oke, materi yang biasa diujikan itu ada 3. Yang pertama TKD, yang kedua IPA, dan yang ketiga IPS. Nah, kalau misalnya kalian memilih IPA, itu udah masuk TKD, di mana di TKD itu ada bahasa, keagamaan, dan TPA, tes potensi akademik. Nah, di bahasa itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Keislaman itu ada fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, di IPA juga ada tambahan yaitu biologi, fisika, dan kimia. Nah, jadi itu untuk tipe yang IPA. Kalau misalnya buat teman-teman ambil IPS, itu juga ada soal TKD. TKD sama kok dengan TKD IPA, ada TPA, bahasa, dan keislaman. Nah, tapi bedanya IPA dan IPS, kalau di IPA itu tambahannya biologi, fisika, dan kimia. Nah, sedangkan di IPS tambahannya itu geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kalau mau belajar UMPTKIN, sebanyak mata pelajaran itu gimana sih Kak caranya? Karena kan banyak banget, apalagi kalau kita mau pelajari materi mulai dari awal SMA. Biasanya kan soal UMPTKIN itu soal-soal SMA ya, tapi ada kisi-kisinya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung belajar dari mana, kalian bisa order ebook sama aku pribadi. Kalian bisa langsung chat WA aja 0882 4785 4631, tapi ini nggak ada paksanya. Kalau kalian mau order ebook bisa, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau tanya-tanya dulu boleh, karena di ebook itu berisi kisi-kisi terbaru yang sesuai dengan materi yang diujikan di UMPTKIN. Jadi di ebook itu ada keagamaan, ada soal TKD, ada fisika, kimia, sosiologi, pokoknya di ebook itu lengkap banget. Jadi itu aku sendiri yang bikin ya. Jadi buat teman-teman yang mau langsung di chat WA aja.
Oke, selanjutnya berapa sih Kak jumlah soal UMPTKIN biasanya? Nah, kalau di angkatan aku di tahun 2019, kalau nggak salah itu 95 atau 100 sekitar itulah. Dan tahun kemarin juga di tahun 2021 katanya 90 nomor. Nah, jadi menurut aku di tahun 2022 itu nggak beda jauh dari 90, 95 atau 100 antara itu, oke? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, berapa sih Kak biaya pendaftaran UMPTKIN? Nah, jadi mulai dari angkatan aku tahun 2019, 2020, 2021, itu biayanya Rp200.000. Nah, terus aku lihat informasi di UMPTKIN tahun 2022, itu biayanya juga nggak jauh beda, yaitu tetap Rp200.000. Tapi kalau semisalnya ada informasi terbaru, nanti aku akan bikin video terbarunya. Tapi untuk saat ini, informasi biaya pendaftaran UMPTKIN yaitu sebesar Rp200.000. Oke guys, jadi itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di aku tentang UMPTKIN. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian langsung komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram Leni Agustin 10. Dan kalian jangan lupa juga untuk ikut tryout gratis di Instagram info.umptkin. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.